4566. Kamu telah bekerja sama dengan Kong Feng sebelumnya. Apakah kamu tahu ada berapa banyak anggota Serikat Pedang Surgawi Orde ke-6? Yang Kai bertanya. Saat ini, keuntungan terbesar Void Land adalah memiliki banyak Master Orde ke-6. Jika bahkan keuntungan ini terhapus, akan sulit untuk ditangani. Di permukaan, hanya ada 4, tetapi sekarang 2 dari mereka telah meninggal, hanya menyisakan 2. Namun, Serikat Pedang Surgawi memiliki sejarah panjang, jadi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak Master Orde ke-6 yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Master Orde ke-6 yang tersembunyi ini semuanya berasal dari generasi yang lebih tua dan telah berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun, mencoba untuk mengorek ke dalam Orde ke-7. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk. Bagaimanapun, Serikat Pedang Surgawi adalah kekuatan kelas 2 teratas, jadi jumlah Master tahap Open Heaven Orde ke-6 pasti tidak akan rendah. Bagaimanapun, bahkan Provinsi Pelangi Emas memiliki leluhur tua yang tersembunyi. Ketika Yang Kai bertarung di Provinsi Pelangi Emas, Li Luosui telah menembus Orde ke-7 dan hampir menyebabkan dia menderita kerugian besar. Dibandingkan dengan Provinsi Pelangi Emas, warisan Heavenly Sword Union jauh lebih kuat, jadi tidak aneh bagi mereka untuk menyembunyikan monster tua. Namun, karena ini, Zuo Quanhui, yang telah menerima dukungan penuh dari Serikat Pedang Surgawi, telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dalam hal kekuatan di Orde ke-6, Voidland mungkin tidak memiliki banyak keuntungan. Yang Kai memukul bibirnya dan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Jika dia tidak bisa membunuh ular ini, masalahnya tidak akan ada habisnya. Dan jangan lupa, koneksi pribadi Zuo Quanhui dan musuh yang harus dihadapi Voidland di masa depan mungkin tidak hanya dari Heavenly Sword Union, tetapi juga lebih banyak lagi. Petik 2. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa yang ingin kamu lakukan? Luan Baifeng berbalik untuk menatapnya. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Yang Kai berpikir keras. Dari situasi saat ini, tampaknya Voidland dan Heavenly Sword Union belum terlibat dalam konflik yang intens. Alasan Zuo Quanhui berani melakukan penyergapan di Void Territory terakhir kali adalah karena dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Mustahil bagi Orde ke-7 untuk gagal ketika berkomplot melawan Orde ke-6. Namun kenyataannya, fondasi Voidland sangat mengejutkannya. Kemampuan Yang Kai juga telah melebihi harapannya, tetapi tidak hanya dia gagal, dia bahkan kehilangan murid Orde ke-6 lainnya dan bahkan melukai dirinya sendiri. Sekarang dia mengendalikan Heavenly Sword Union, jumlah kekuatan yang bisa dia mobilisasi bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, dia tidak memobilisasi pasukannya di Voidland lagi, mungkin karena dia khawatir tentang 2 roh suci di Voidland, terutama karena Zhu Jiuyin. Dari kelihatannya, bahkan jika Zhu Jiuyin tidak bergerak, itu tidak akan sepenuhnya sia-sia dalam pertempuran ini. Setidaknya, keberadaannya menjadi penghalang, cukup untuk mencegah Zuo Quanhui bertindak gegabah. Kalau tidak, dia tidak perlu menutup gerbang domain di sini dan hanya memimpin orang-orangnya ke wilayah Void. Dikombinasikan dengan kata-kata Luan Baifeng sebelumnya, Yang Kai samar-samar memahami niat Zuo Quanhui. Dia bersiap untuk membuang waktu dengan Voidland. Dengan begitu banyak orang di Voidland, suatu hari mereka akan kehabisan sumber daya dan tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk pergi. Pada saat itu akan menjadi waktu terbaik baginya untuk bertindak. Memikirkan hal ini, Yang Kai merasa jauh lebih baik. Ini juga situasi yang ingin dia lihat. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin besar keuntungan Voidland-nya. Menjilat bibirnya, Yang Kai melihat ke arah Luan Baifeng, kamu berencana untuk membantu Zuo Quanhui, kan? Petik 2. Luan Baifeng sedikit tidak nyaman, itu benar, mengikuti tahap Open Heaven Orde ke-7, jika Anda tidak bisa makan daging, Anda selalu bisa minum sup. Petik 2. Yang Kai menyeringai, kalau begitu pergilah. Saya yakin Zuo Quanhui akan senang melihat Anda bergabung dengan mereka. Luan Baifeng mengedipkan mata beberapa kali sebelum bertanya, kamu ingin aku melakukan pekerjaan mata-mata? Petik 2. Apakah kamu tidak berani? Yang Kai mengangkat alisnya. Luan Baifeng tertawa kecil, apa yang harus ditakuti? Semua orang di dunia tahu bahwa saya memiliki dendam dengan Voidland Anda, jadi sangat normal bagi saya untuk bergabung sekarang. Saya yakin Zuo Quanhui tidak akan curiga. Tepat, Yang Kai sedikit mengangguk. Luan Baifeng bertanya, jika saya ingin mendapatkan beberapa informasi penting, bagaimana saya akan memberikannya kepada Anda? Petik 2. Tidak perlu menghubungiku untuk saat ini, Zuo Quanhui mungkin tidak akan bergerak. Saat pertarungan sesungguhnya dimulai, kita akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi. Petik 2. Luan Baifeng mengangguk, bagus, bagaimana denganmu?
Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gerbang domain. Tentu saja, aku kembali ke wilayah Void. Petik 2. Luan Baifeng mengikuti pandangannya dan bertanya dengan agak cemas, apakah kamu benar-benar akan bertarung seperti ini? Bagaimana jika Zuo Kuanhui ada di sana? Anda bukan lawannya, mengapa Anda tidak mengambil jalan memutar yang panjang dan kembali ke wilayah Void dari gerbang domain lain? Yang Kai tersenyum dan berkata, Zuo Kuanhui adalah master tahap Open Heaven Orde ke-7, jadi bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk melakukan hal seperti itu? Bahkan jika lukanya benar-benar sembuh, dia pasti masih beristirahat di suatu tempat. Terlebih lagi, bahkan jika dia ada di sini, jika saya tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah saya melarikan diri? Luan Baifeng menatapnya lekat-lekat. Jika Master Orde ke-6 lainnya berbicara seperti ini, dia pasti akan menertawakan mereka. Meskipun jarak antara Orde ke-7 dan ke-6 hanya satu tingkat, jarak di antara mereka seperti langit dan bumi. Setiap Master Orde ke-7 akan dapat dengan mudah berurusan dengan Master Orde ke-6, tetapi orang yang berbicara adalah Yang Kai. Kalau begitu hati-hati, jangan gagal total. Petik 2. Yang Kai berkata, kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi sebentar dan menunggu beritanya mereda sebelum pergi mencari Zuo Kuanhui, jangan sampai dia curiga. Petik 2. Jika dia baru saja menyerang dari wilayah asap terbang, dan Luan Baifeng pergi untuk mencari perlindungan bersamanya, Zuo Kuanhui pasti akan menyelidikinya. Aku tahu. Luan Baifeng mengangguk. Hati-hati, jika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginanmu, segera pergi. Yang Kai memperingatkan lagi sebelum tiba-tiba menghilang. Luan Baifeng mengikuti jejaknya dan awalnya dapat mendeteksi keberadaan Yang Kai, tetapi dia segera kehilangan pandangannya dan diam-diam mundur ribuan kilometer ke belakang. Fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dan dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pertempuran besar meletus di dekat gerbang domain. Kapal terbang di langit telah berubah menjadi cahaya yang berapi-api, seterang siang hari. Jelas, Yang Kai telah bertarung dengan orang-orang di sana. Di gerbang domain, beberapa tokoh terlibat dalam pertempuran sengit, masing-masing dari mereka melepaskan kemampuan ilahi dan seni rahasia mereka, menyebabkan kekosongan bergetar dan runtuh. Ada 5 orang di sekitar Yang Kai, 4 di antaranya adalah kenalan lama, salah satunya adalah wanita di bawah komando Zuo Kuanhui yang merupakan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, yang lainnya adalah Raja Surgawi Dunia Bawah, Raja Surgawi Jingang, Changyan Heavenly Monarch, dan yang terakhir adalah pria paruh baya. Yang Kai memperkirakan bahwa orang ini adalah Orde ke-6 dari Heavenly Sword Union. Dengan 1 lawan 5, Yang Kai tidak cocok untuk mereka. Dari kelima orang ini, selain fondasi dangkal wanita itu, mana dari 4 sisanya yang bukan veteran Orde ke-6? Kekuatan dunia yang mereka lepaskan sangat padat dan masing-masing kemampuan ilahi mereka memiliki kekuatan besar. Jika bukan karena hukum luar angkasa dan kekuatan tombak naga Azure, dia pasti sudah lama dikalahkan. Ada juga sekelompok kultivator Open Heaven Stage di bawah Orde ke-6 di pinggiran, mengelilingi medan perang yang kacau. Energi yang bocor menyebabkan tubuh semua orang menjadi goyah dan ki dan darah mereka bergejolak, semuanya diam-diam terkejut. Inilah akibatnya, jika mereka benar-benar terjebak di dalamnya, bagaimana mereka bisa bertahan? Orang-orang yang sama-sama terkejut adalah Raja Surgawi Dunia Bawah dan yang lainnya. Terakhir kali mereka mengikuti Zuo Kuanhui untuk menyergap Yang Kai, mereka tidak pernah melawannya secara langsung. Meskipun mereka tahu bahwa dia sangat terampil, mereka tidak tahu pasti. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar menyaksikannya. Tombak Azure Dragon yang sulit dipahami melintas bolak-balik, tanpa meninggalkan jejak. Bahkan dengan mereka berlima bekerja bersama, mereka masih tidak dapat memperoleh keunggulan absolut, dan setiap kali, mereka akan dikejutkan oleh serangan balik Yang Kai. Meskipun di permukaan, Yang Kai ditekan ke titik di mana dia tidak bisa melawan, setiap kali dia melawan, aura kematian yang dia lepaskan membuat mereka berlima tidak mungkin membela diri. Trio Underworld Heavenly Monarch dari Crane Star dan Master Orde ke-6 Heavenly Sword Union melakukan yang terbaik untuk mempertahankan situasi, mencoba memperluas keunggulan mereka sebelum meninggalkan Yang Kai. Namun, wanita tahap Open Heaven Orde ke-6 tampaknya sudah gila saat dia membombardir Yang Kai, matanya memerah. Adegan kematian tragis kakak senior Zouti telah menghantui pikirannya selama beberapa bulan terakhir, dan pembunuhnya tepat di depannya. Secara alami, dia ingin membunuh Yang Kai, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya dan membalaskan dendam kakak seniornya. Tindakan sembrononya telah memaksa Raja Surgawi Dunia Bawah dan yang lainnya untuk mengalihkan banyak perhatian mereka untuk mengimbangi kekurangannya. Meskipun mereka telah mencoba membujuknya, wanita ini mengabaikan mereka begitu saja.
Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya akan menjadi gila karena marah. Mereka merasa seperti semua orang bekerja sama, namun masih ada beberapa yang menahan mereka. Sayangnya, Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya tidak berani membiarkan sesuatu terjadi padanya. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menjelaskan diri mereka kepada Zuo Kuan-hui. Yang Kai, kamu membunuh kakak seniorku, hari ini aku pasti akan membunuhmu untuk membalas kakak seniorku. Wanita itu menggertakkan giginya dan berteriak, tangannya tidak berhenti saat dia melepaskan kekuatan dunianya. Yang Kai mengangkat tombaknya dan memblokirnya, tombak Azure Dragon berubah menjadi bayangan tombak saat melesat ke arah mereka berlima, mencibir, kakak senior Anda apakah itu Zouti? Biarkan aku berpikir tentang bagaimana dia mati. Itu benar, dia dibakar sampai mati oleh api sejati gagak emasku sementara tuanmu Zuo Kuan-hui hanya menonton tanpa daya. Dia seharusnya bisa menyelamatkannya, tetapi dia tidak melakukannya. Apa kamu tahu kenapa? Mata wanita itu menjadi lebih merah, seolah-olah masih dipenuhi air mata. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, dia tidak bisa tidak mengingat adegan kematian Zouti hari itu. Ceritan melengking dan teriakan minta tolong masih bergema di telinganya, menyebabkan air matanya dengan cepat mengaburkan matanya saat serangannya menjadi lebih ganas. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia mengganggu konsentrasimu. Raja Surgawi dunia bawah berteriak, karena dia tidak ingin menyebabkan kerusakan lagi pada dirinya sendiri. Yang Kai bertarung saat dia mundur, tertawa terbahak-bahak, jika dia menyelamatkan Zouti, lukanya pasti akan memburuk, tetapi melindungi kehidupan Zouti seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, aku bukan lawannya. Aku akan membunuhmu. Kekuatan dunia di tubuh wanita itu berfluktuasi dengan hebat, jelas menunjukkan bahwa dia tidak dalam suasana hati yang tenang. Dia juga berpisah dari empat lainnya dan bergegas menuju Yang Kai. Cahaya dingin melintas di mata Yang Kai saat dia menjulurkan Azure Dragon Spear-nya pada sudut yang luar biasa. Sebuah titik hitam seukuran kacang tiba-tiba muncul di tombaknya, dan hukum luar angkasa melonjak saat dia menikam ke arah wanita itu, menyebabkan kekosongan runtuh. Hati-hati, Raja Surgawi dunia bawah selalu waspada, dan saat wanita di sampingnya bergerak, dia segera memanggil kemampuan ilahinya dan menyerang Yang Kai. Jin Gang dan Chang Yan Heavenly Monarch dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi. Kultivator Serikat Pedang Surgawi Orde ke-6 juga mengirim kemampuan ilahi ke arah Yang Kai, menyerang musuh untuk menyelamatkannya. 4567. Setelah serangkaian pertukaran kacau, Yang Kai melepaskan kemampuan ilahinya dan wajahnya sedikit memucat saat dia mundur 100 km ke belakang, menekan darah yang bergolak di tubuhnya. Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya berdiri di depan Yang Kai sambil melindungi wanita Orde ke-6, semuanya berkeringat dingin. Jika mereka tidak datang untuk menyelamatkannya tepat waktu sekarang, murid Zuo Kuan-hui ini akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Meskipun dia mengutuk wanita ini di dalam hatinya, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, di kedalaman wilayah asap terbang, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar. Aura ini jelas sangat jauh, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakannya. Raja Surgawi ada di sini. Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya sangat gembira. Zuo Kuan-hui, yang telah berkultivasi dalam pengasingan, pasti telah memperhatikan fluktuasi pertempuran dan bergegas untuk membantu. Catatan, pangkat tinggi seharusnya disebut Raja Ilahi, tapi itu mungkin berubah sejak dia bergabung dengan angkatan kelas 2. Kurung siku tutup, wajah Yang Kai sedikit tenggelam saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber aura ini. Dia samar-samar bisa melihat hantu raksasa dengan cepat mendekatinya. Hantu ini adalah wajah marah yang bisa menutupi sebagian besar kekosongan. Sedikit menghela nafas di dalam hatinya, Yang Kai awalnya berencana untuk membunuh orang lain dari Zuo Kuan-hui bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan. Dengan kedatangan Zuo Kuan-hui, Yang Kai tidak punya pilihan selain melarikan diri. Menatap dingin pada Raja Surgawi dunia bawah dan yang lainnya, Yang Kai berbalik dan pergi. Hentikan dia. Saat Raja Surgawi dunia bawah berteriak, dia sudah bergegas menuju Yang Kai. Selama Yang Kai tetap di sini, Zuo Kuan-hui pasti akan membunuhnya. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Yang Kai mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke depan. Saat cahaya tombak meledak, banyak kultivator Open Heaven Stage yang telah berkumpul di luar pengepungan tiba-tiba berteriak. Master Open Heaven Stage ini yang telah mengelilingi Yang Kai semuanya berada di bawah Orde ke-6, jadi bagaimana mungkin mereka menghalangi jalannya? Sebuah celah tiba-tiba muncul, meninggalkan selusin mayat di udara. Orang-orang yang tersisa semuanya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah.
Pada saat Raja Surgawi Dunia Bawah dan yang lainnya tiba, Yang Kai sudah menghilang ke gerbang domain, hanya menyisakan Raja Surgawi Dunia Bawah dan yang lainnya dengan ekspresi tak berdaya. Tak satu pun dari mereka yang berani mengejar Yang Kai ke wilayah Void. Siapa yang tahu jika Yang Kai tidak akan membunuh mereka setelah mereka melewati gerbang domain. Jika mereka bergegas masuk sekarang, itu akan menjadi gerbang neraka. Setelah berdiri di tempat selama setengah jam, Zuo Kuanhui akhirnya tiba. Menyapu matanya ke daerah sekitarnya, dia dengan dingin mendengus. Raja Surgawi Dunia Bawah dan yang lainnya semua menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Dari mana Yang Kai berasal? Zuo Kuanhui bertanya. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Yang Kai muncul di wilayah asap terbang. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan lebih waspada. Sekelompok sampah. Zuo Kuanhui mengutuk. Banyak Master Open Heaven Stage bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka setelah dimarahi. Mereka semua merasa agak tertekan, tetapi mengingat suasana hati Zuo Kuanhui akhir-akhir ini sangat buruk, tidak ada dari mereka yang berani membantahnya. Zuo Kuanhui mengamuk sebelum menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Melihat bahwa Zuo Kuanhui tidak berniat membunuh jalannya ke wilayah Void, Raja Surgawi Dunia Bawah dan yang lainnya menghela nafas lega, diam-diam menyesali keputusan mereka untuk bergabung dengan pihak Zuo Kuanhui. Sekarang mereka baru saja melarikan diri dari Crime Star dan akan mengalami nasib seperti itu tidak sepadan. Di wilayah Void, di luar kota bintang, Yang Kai berhenti dan mengamati. Pelabuhan Void tetap semarak seperti biasanya. Namun, di masa lalu, kemeriahan itu karena orang-orang di luar sedang menunggu untuk memasuki Star City, tetapi kali ini karena orang-orang di dalam Star City sedang menunggu untuk pergi. Tentu saja, ada juga orang yang ingin memasuki kota bintang, tetapi jumlah orang yang ingin masuk cukup kecil, yang sangat berbeda dengan situasi di kota bintang sebelumnya. Yang Kai sudah mengantisipasi ini, tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang begitu cepat. Tampaknya reputasi Tousan Grand Paradise dan Zuo Kuanhui bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh pasukan biasa. Tiba di pelabuhan Void dalam sekejap, Jin Yuan Lang, yang bertugas mengawasi tempat ini, segera keluar dan menyapa dengan ekspresi khawatir, Master Sekte. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, ayo cari tempat yang tenang untuk berbicara. Master Sekte, tolong ikuti saya. Jin Yuan Lang melambaikan tangannya dan membawa Yang Kai ke ruangan yang tenang. Tanpa menunggu Yang Kai berbicara, Jin Yuan Lang buru-buru berkata, Tuan Sekte, bahwa Zuo Kuanhui merilis berita bahwa dia dan tanah kekosongan saya tidak dapat hidup di bawah langit yang sama dan bersumpah untuk meruntuhkan tanah kekosongan saya ke tanah. Banyak pedagang di kota bintang telah menerima berita itu dan sekarang pergi. Petik 2. Aku melihatnya. Yang Kai mengangguk, sudah berapa lama berita ini keluar? Berapa banyak orang yang tersisa? Jin Yuan Lang memikirkannya sejenak sebelum menjawab, berita itu seharusnya sudah menyebar lebih dari sebulan yang lalu. Sekarang 10% pedagang telah meninggalkan Void Star City, jumlah ini kemungkinan akan meningkat. Raja Muda telah mengirim kabar bahwa banyak pedagang di kota bintang bersiap untuk pergi. Petik 2. Kami tidak mempersulit para pedagang ini, kan? Yang Kai bertanya. Jin Yuan Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, manajer kedua mengatakan bahwa jika seseorang ingin pergi, kami tidak dapat memaksa mereka untuk tinggal, jadi semua yang ingin pergi diizinkan untuk pergi, jadi bawahan ini hanya melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelabuhan dan mengizinkan semua orang yang tidak memiliki masalah untuk pergi. Petik 2. Manajer kedua melakukannya dengan baik, puji Yang Kai. Orang-orang di kota bintang semuanya berasal dari berbagai kekuatan besar dan kecil, jadi wajar saja bagi mereka untuk takut pada Zuo Kuanhui, seorang Master Open Heaven tingkat tinggi. Jika mereka benar-benar mencoba memaksa masuk ke Void Land, mereka hanya akan menimbulkan kemarahan orang lain, jadi lebih baik bagi mereka untuk berpisah dengan damai. Tapi Sekte Master, jika ini terus berlanjut, fondasi kota bintang kita akan terguncang, dan popularitas yang telah kita kumpulkan dengan susah payah juga akan hilang. Petik 2. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak terlalu serius. Akan selalu ada beberapa pedagang yang tidak mau pergi. Berhenti sejenak, dia bertanya, menurutmu berapa banyak yang tersisa? Petik 2. Jin Yuan Lang menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, saya hanya bertanggung jawab atas pelabuhan Void, Master Sekte harus bertanya kepada Raja Muda tentang ini. Petik 2. Void Star City memiliki rumah Raja Muda, Mo Mei bertanggung jawab, dan Raja Muda adalah Mo Mei. Saat mereka berbicara, suara Mo Mei terdengar, kita seharusnya bisa mempertahankan kurang dari 30%. Petik 2.
Yang Kai menoleh dan melihat Mo Mei masuk dan menyapanya. Master Sekte telah kembali. Yang Kai mengangguk dan memberi isyarat, duduk. Mo Mei duduk dan menjelaskan, orang-orang di bawah berkata bahwa Master Sekte muncul di pelabuhan, jadi aku datang untuk melihatnya. Apakah perjalanan Sekte Master berjalan lancar? Ketika Yang Kai pergi setengah tahun yang lalu, dia tidak mengeluarkan suara, tetapi para petinggi Void Land tahu tentang gerakannya dan tahu bahwa dia telah pergi ke penjara hitam untuk menemukan Luan Baifeng. Bagus. Yang Kai mengangguk dan tersenyum, aku membawa kembali banyak barang bagus. Mata Mo Mei berbinar saat dia tersenyum dan berkata, dengan Sekte Master secara pribadi mengambil tindakan, itu sangat mudah. Petik 2. Saya hanya beruntung. Yang Kai melambaikan tangannya, ceritakan tentang Kota Bintang, menurut Anda bagaimana 30% dari mereka akan tetap ada. Petik 2. Berbicara tentang bisnis yang tepat, ekspresi Mo Mei juga menjadi serius. Meskipun para pedagang di Star City takut akan prestise Zuo Kuanhui dan Tousan Grand Paradise dan tidak menyukai Void Land saya, sebagai pasukan pedagang, mereka memiliki naluri untuk mengejar keuntungan, sehingga masih ada beberapa orang yang berani yang akan tetap tinggal dan mengamati situasi. Selain itu, para pedagang yang tinggal di Kota Bintang mungkin tidak semuanya takut pada Zuo Kuanhui, masih ada beberapa keluarga yang tidak menaruh perhatian padanya, seperti Aula Pelatihan Surga Yin Yang dan Arena Asura Surga Asura. Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk. Kedua keluarga ini didukung oleh pasukan Cave Heaven, jadi mereka benar-benar tidak perlu peduli dengan Zuo Kuanhui. Alasan Kota Bintang Void saya dapat menjadi terkenal adalah karena pil segel positif Yuan Surgawi. Selama kita memiliki pil ini untuk dijual, pasti akan ada orang yang akan tinggal. 30% hanya perkiraan saya, itu tidak akurat. Mo Mei tersenyum ringan, namun, saya tidak berpikir itu akan terlalu buruk. Tetapi dengan begitu banyak pedagang pergi, itu akan menjadi pukulan besar bagi popularitas Kota Bintang. Sebelum pertempuran dengan Zuo Kuanhui berakhir, mustahil bagi kami untuk mempertahankan popularitas kami sebelumnya. Itu tidak masalah. Meskipun Kota Bintang adalah dasar dari tanah Void saya, itu telah mengumpulkan banyak sumber daya selama beberapa tahun terakhir, jadi itu sudah cukup untuk saat ini. Selama kita memenangkan pertempuran ini, popularitas Kota Bintang akan pulih cepat atau lambat. Master Sekte benar. Mo Mei mengangguk, manajer kedua juga memanggil kami untuk membahas masalah ini. Dengan akumulasi Void Land saat ini, kami tidak perlu khawatir tentang 3 hingga 5 tahun. 3-5 tahun. Yang Kai sedikit mengangguk. Kali ini, dia telah membawa kembali bahan yang cukup untuk 10 orang untuk menerobos ke Orde ke-6. Jika Kaisar Agung bekerja keras, mereka mungkin bisa menerobos setelah 3 hingga 5 tahun. Pada saat itu, mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Zuo Kuanhui. Master Sekte, aku punya ide. Mo Mei menatapnya. Beritahu saya. Petik 2. Sebelumnya, para pedagang yang tinggal di Kota Bintang semuanya telah menandatangani kontrak tahunan yang berbeda dengan kami untuk menyewakan toko-toko di Kota Bintang. Sekarang setelah mereka mengambil inisiatif untuk pergi, kontrak secara alami menjadi tidak valid, dan banyak lagi toko yang tidak aktif akan muncul. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Ini tidak bisa dihindari, solusi apa yang kamu punya? Mo Mei tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak bisa berurusan dengan toko-toko yang menganggur, tetapi bagi para pedagang yang bersedia untuk tinggal, dapatkah kami memberi mereka beberapa manfaat, seperti mengurangi sewa dan pajak mereka? Setidaknya kita bisa memberitahu mereka bahwa Void Landku bukanlah tempat yang tidak tahu berterima kasih. Yang Kai merenung sejenak sebelum setuju, itu ide yang bagus. Juga, hitung semua pedagang yang telah pergi. Jika mereka ingin kembali ke Star City di masa depan, mereka harus membayar lebih banyak uang sewa dan pajak daripada yang lain. Mo Mei terkejut, bukankah ini terlalu buruk? Yang Kai mencibir, Star City milik Void Land saya. Jika mereka ingin datang, mereka bisa datang. Jika mereka tidak mau datang, tidak ada yang akan memaksa mereka. Tidak ada yang salah dengan itu. Setiap kota bintang besar sangat mahal, dan sangat sulit bagi pasukan biasa untuk menyewa lokasi yang bagus. Void Star City memiliki kualifikasi untuk memiliki Star City yang besar, dan setelah beberapa ekspansi, telah mencapai skalanya saat ini. Di masa lalu, banyak pedagang berjuang untuk mendapatkan toko yang bagus, tetapi sekarang Void Land menghadapi ancaman eksternal, para pedagang ini memiliki kebebasan untuk pergi, tetapi jika mereka ingin kembali, mereka harus bergantung pada sikap Void Land. Mo Mei mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, kamu adalah Sekte Master, jadi kamu yang memiliki keputusan akhir. Saya akan meminta seseorang menyusun daftar sekarang. Petik 2. Yang Kai mengangguk, pergi. Setelah Mo Mei pergi,
Yang Kai menoleh ke Jin Yuan Lang dan berkata, mereka yang ingin pergi, tidak perlu terlalu keras pada mereka. Mereka semua bisa pergi, suatu hari mereka akan kembali. Jin Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, bawahan mengerti. Situasi saat ini di kota bintang tidak stabil, tetapi tidak perlu terlalu memperhatikannya. Di bawah ancaman-ancaman eksternal, setiap orang memiliki naluri untuk melindungi diri mereka sendiri. Mengangkat kakinya dan berjalan keluar, Yang Kai melihat ke langit. Pertempuran ini baru saja dimulai. 4568. Suasana seluruh tanah Void sangat khusyuk karena semua orang berkultivasi dengan sekuat tenaga, berharap untuk berperan dalam pertempuran yang akan datang. Bagi murid tingkat rendah dari Voidland, ini adalah pertempuran hebat yang dapat menentukan nasib Voidland dan dapat meletus kapan saja. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, mereka rela membuang darah panas mereka untuk Voidland. Yang Kai dengan susah payah membawa mereka keluar dari Star Boundary, memungkinkan mereka untuk mengalami dunia yang luas di alam semesta luar, memberi mereka tempat untuk menetap dan lingkungan kultivasi yang stabil. Tetapi sekarang, seseorang telah datang untuk menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang ingin melihat ini terjadi. Jika mereka ingin melakukan ini, mereka harus melangkahi mayat mereka. Tak disangka, setelah sebulan berlalu, semuanya menjadi tenang. 2 bulan, 3 bulan, itu masih sama. Namun, inilah yang diinginkan para murid Voidland. Mereka ingin memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, meskipun sumber daya yang diberikan kepada mereka berkurang. Popularitas kota bintang telah sangat terpengaruh, dan setiap hari, sejumlah besar pedagang akan pergi. Sekarang, Void Star City tidak lagi semarak dulu. Berjalan ke Star City, ada beberapa orang, dan sebagian besar toko tutup. Hanya dalam beberapa bulan, lebih dari 70% pedagang yang memasuki Voidland hilang, yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan Momei. Dengan hilangnya popularitas dan kepergian para pedagang, pendapatan Star City akan sangat berkurang, dan kecepatan mereka mengumpulkan sumber daya kultivasi juga akan melambat. Meskipun Star City telah mengumpulkan banyak kekayaan untuk Voidland selama beberapa tahun terakhir, itu tidak akan dapat mendukung mereka selama lebih dari beberapa tahun. Dalam jangka panjang, sebagai manajer kedua tanah kekosongan, Bian Yuking, yang bertanggung jawab atas persediaan, secara alami memiliki niat untuk sedikit mencurahkan sumber dayanya. Sejumlah besar sumber daya diberikan kepada mereka yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke Open Heaven dalam waktu singkat, seperti berbagai Kaisar Agung dan Kaisar Sudo. Sekarang setelah mereka tiba, sumber daya yang dialokasikan untuk murid tingkat terendah secara alami jauh lebih sedikit. Puluhan ribu bahan yang dibawa kembali oleh Yang Kai dari wilayah hitam juga disimpan di perbendaharaan tanah Void, sangat mengurangi ketegangan pasokan masa depan, terutama sumber daya atribut Yin yang kelas 6 yang dapat memungkinkan 10 orang untuk menerobos, membuat Bian Yuking terkejut. Menghitung 3 bagian asli di tanah Void, persediaan saat ini di tanah Void cukup untuk 13 orang untuk maju ke Orde ke-6 secara langsung. Dapat diperkirakan bahwa di masa depan, tanah Void akan memiliki lebih dari selusin tahap Open Heaven Orde ke-6. Belum lagi, penjara hitam masih terus menambang. Yang Kai telah menghabiskan banyak upaya untuk mengembalikan setengah dari bintang mineral, jadi dia pasti akan dapat memanen banyak dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Mungkin setelah budak di penjara hitam selesai menambang setengah bintang mineral, situasi di tanah Void akan meningkat pesat. Zuo Kuanhui telah menunggu waktunya selama beberapa bulan sekarang dan tidak berniat menyerang Voidland. Ini membuat Yang Kai semakin yakin bahwa dia ingin bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan Voidland. Inilah yang ingin dilihat Yang Kai. Voidland baru saja bangkit baru-baru ini, dan yang paling kurang sekarang adalah waktu. Murid membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan Kaisar Agung membutuhkan waktu untuk menerobos. Dalam keadaan normal, jika suatu kekuatan menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan jatuh ke dalam kerugian besar. Popularitas Star City rendah dan tanpa sumber daya apapun untuk mendukungnya, cepat atau lambat akan kehabisan sumber daya. Pada saat itu, mereka harus menemukan cara untuk keluar dan mencari sumber daya kultivasi. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 50 tahun. Zuo Kuanhui mampu membuang waktu. Kultivator Open Heaven State memiliki umur yang panjang, dan bahkan 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata, apalagi kekuatan yang baru naik seperti Voidland. Menurut perkiraan Zuo Kuanhui, dalam waktu paling lama 5 tahun, sumber daya keuangan Voidland akan habis, dan ketika saatnya tiba, tanpa sumber daya apapun untuk diolah, orang-orang di Voidland akan berada di bawah kekuasaannya. Karena itu, dia tidak perlu menutup semua gerbang domain yang telah memasuki wilayah Void.
Yang perlu dia lakukan hanyalah mengadakan pertunjukan dan merilis beberapa informasi, memotong sumber keuangan Voidland dan membuatnya merasa seperti sedang duduk di pin dan jarum. Rencana seperti itu akan berhasil untuk kekuatan kelas 2 manapun. Jika Zuo Kuanhui menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Serikat Pedang Surgawi tidak akan mampu menahannya. Ini adalah kekuatan dari Open Heaven tingkat tinggi. Namun, Voidland bukanlah kekuatan kelas 2 biasa, sesuatu yang tidak diharapkan Zuo Kuanhui. Di dalam istana, Yang Kai duduk bersila, menyempurnakan Open Heaven Pill sambil memahami misteri kekuatan ruang dan waktu. Di belakangnya, matahari dan bulan purnama bisa dilihat. Roda ilahi matahari dan bulan adalah kemampuan ilahi yang baru ia pahami setelah maju ke tahap Open Heaven. Dalam hal kekuatan saja, itu mungkin tidak lebih kuat dari Sun Casting Golden Crow, tetapi Space dan Time Force yang baru sangat mendalam. Bahkan dia hanya menyentuh permukaannya saja. Jika Divine Ability dibandingkan dengan senjata ilahi dari dunia senjata ilahi, Golden Crow Sun Casting tidak diragukan lagi merupakan senjata ilahi teratas, dan jika digunakan untuk menusuk seseorang, pasti akan meninggalkan lubang. Roda ilahi matahari dan bulan juga merupakan teknik ilahi, tetapi berbeda dari Golden Crow Sun Casting. Roda ilahi matahari dan bulan adalah teknik ilahi yang sangat beracun. Tidak hanya bisa menembus lubang di tubuh seseorang, itu juga bisa menyegel tenggorokan mereka dengan darah, jadi kekuatannya secara alami jauh lebih besar. Belum lama sejak dia menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-6, dan karena dia telah mengkonsumsi buah dunia untuk menerobos, meskipun dia telah memperoleh manfaat besar dari kemampuan ilahi angin astral dan dunia sumber kecil yang telah meningkatkan fondasinya, membuatnya jauh lebih kuat daripada seorang kultivator Orde ke-6 biasa, dia masih jauh dari menerobos ke Orde ke-7. Jika dia tidak menerobos ke Orde ke-7, dia tidak akan mampu bersaing dengan Zuo Kuanhui, dan satu-satunya milik Yang Kai yang dapat mengancam Zuo Kuanhui adalah roda ilahi matahari dan bulan. Dalam hal ini, bahkan Golden Crow Sun Casting tidak dapat dibandingkan. Jika suatu hari dia dan Zuo Kuanhui berperang, hanya dia yang bisa melawan Zuo Kuanhui, dan roda ilahi matahari dan bulan akan menjadi sangat penting. Setelah mengkonsumsi begitu banyak pil Open Heaven, Yang Kai membenamkan dirinya dalam kekuatan ruang dan waktu. Saat ini, sumber daya kultivasi dari seluruh tanah Void berada di bawah kendali ketat, sehingga distribusi sumber daya diserahkan kepada Bian Yuqing, sangat mengurangi jumlah kultivator yang bersiap untuk menerobos ke Open Heaven. Ini untuk memastikan bahwa akan ada lebih banyak kultivator Open Heaven Stage di Voidland ketika perang dimulai. Dalam pertempuran yang akan datang, hanya mereka yang berada di Open Heaven Stage yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Jika seorang Master Kaisar Realm berpartisipasi, mereka pasti akan mati. Hal ini menyebabkan kultivator Open Heaven Stage saat ini hanya dapat menggunakan Open Heaven Pills, bahkan Yang Kai, Master of the Voidland tidak terkecuali. Refining Open Heaven Pills adalah salah satu metode kultivasi yang paling tidak efisien di Open Heaven Stage, tetapi juga yang paling stabil. Pada dasarnya, semua kultivator Open Heaven Stage tidak dapat menghindari pemurnian sejumlah besar Open Heaven Pills selama kultivasi mereka. Di kantor manajer kedua, Bian Yuqing, yang telah sibuk selama setengah bulan, bergegas kembali. Sebagai manajer dari seluruh Voidland, Bian Yuqing biasanya sangat sibuk. Sekarang, dengan masalah eksternal dan internal, situasinya bahkan lebih serius. Di masa lalu, ketika dia berada di Sekte High Heaven, Hua Qingxi bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah bertindak sebagai asisten. Namun, sekarang dia berada di Voidland, Hua Qingxi tidak lagi di sini, jadi semua beban ada padanya. Demi Voidland, dia telah berusaha keras. Dibandingkan dengan orang lain, dia telah berusaha lebih dari orang lain. Dia bahkan tidak bisa menjamin waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi, menyebabkan kultivasinya tetap stagnan dan Dao Sealnya belum mengembun. Namun, dia bersedia melakukannya. Jika bukan karena bantuan Yang Kai hari itu, dia akan mati sejak lama dan hanya bisa tetap berada di tahap sumber prinsip selama sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan alam kaisar, apalagi identitas komandan kedua yang memiliki kekuatan besar? Setelah meminta pendapat Yang Kai, dia memilih beberapa murid dari dasar gunung dan mulai mengolah mereka untuk berbagi bebannya. Hanya saja itu hanya waktu yang singkat, jadi murid-murid ini tidak terlalu berguna. Setiap kali ini terjadi, dia tidak bisa tidak memikirkan nama yang disebut Kou Wu. Setelah bertahun-tahun, dia hampir tidak dapat mengingat wajahnya, tetapi dia tidak bisa melupakan adegan murid ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Jika Kou Wu masih hidup, dia pasti akan menjadi asistennya yang paling cakap.
Setelah duduk dan beristirahat selama kurang dari setengah cangkir waktu minum teh, seorang murid bergegas masuk, salah satu asisten yang sedang dia persiapkan untuk dilatih. Apa itu? Meski kelelahan, Bian Yuking tetap bertanya dengan semangat tinggi. Sekarang situasi di Voidland tegang, dia tidak bisa santai sama sekali. Murid itu berkata dengan panik, ada yang tidak beres dengan istana Master Sekte. Bian Yuking tidak peduli dengan kelelahannya dan dengan cepat bangkit, ada apa? Petik 2. Ketika datang ke Yang Kai, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Yang Kai saat ini adalah pilar dari seluruh Voidland. Jika sesuatu terjadi padanya, fondasi Voidland akan hilang. Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, saya melihatnya ketika saya lewat tadi. Manajer kedua harus segera memeriksanya. Petik 2. Bian Yuking tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju istana Yang Kai. Bahkan sebelum dia mendekat, Bian Yuking melihat apa yang disebut kelainan. Dari apa yang bisa dia lihat, dengan istana Yang Kai sebagai pusatnya, kekosongan dalam radius 10 km sangat kacau. Seolah-olah cermin telah pecah dan kemudian dipasang kembali oleh seorang anak kecil. Lampu terjalin dan segala sesuatu di dalamnya menjadi sangat terdistorsi. Aura yang sangat misterius mengalir keluar dari arah itu. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya. Jantung Bian Yuking berdetak kencang saat dia menggunakan indera ilahinya untuk merasakan fluktuasi energi, hanya untuk menemukan bahwa itu sangat kacau dan misterius. Setelah memperluas Divine Sense-nya, dia bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Sebaliknya, seolah-olah dia tersesat, menyebabkan dia merasa pusing. Sudah ada banyak murid yang memperhatikan situasi abnormal di sini, semuanya berdiri jauh dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Bian Yuking tidak berani masuk terlalu dalam dan malah mendarat 10 km jauhnya dari istana Yang Kai. Ini sudah menjadi titik kritis, dan pemandangan kacau di depannya dipenuhi dengan banyak ruang terlipat yang sepertinya telah dipasang kembali. Penglihatannya benar-benar terhalang, membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Dengan desir, sesosok mendarat. Bian Yuking berbalik dan melihat Yue He, dengan cepat memanggil, pelindung kiri. Ekspresi Yue He serius, jelas telah mendengar tentang situasi di sini dan bergegas untuk menyelidiki. Yue He mengangguk sedikit dan buru-buru bertanya, manajer kedua, apa yang terjadi? 4569. Bian Yuking menggelengkan kepalanya, saya baru saja tiba, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Sekte Master dalam pengasingan, apakah dia mengatakan sesuatu kepada Anda? Tidak, kata Yue He dengan cemas, itu seharusnya hanya retret biasa. Bahkan pelindung kiri tidak bisa melihatnya. Bian Yuking sedikit terkejut. Dia sekarang adalah Kaisar Realm, jadi itu normal baginya untuk tidak bisa melihatnya. Bagaimanapun, penglihatannya tidak cukup baik, tetapi bahkan Yue He, seorang master tahap Open Heaven Orde ke-6, tidak dapat melihatnya. Mungkinkah itu penyimpangan Qi? Berpikir demikian, wajah Bian Yuking tiba-tiba memucat. Yue He sepertinya melihat melalui kekhawatirannya dan menghiburnya. Jangan terlalu khawatir, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Tuan muda mungkin memahami sesuatu. Cepat pergi ke puncak anak naga dan minta Pak Tua Bisi datang. Dengan penglihatannya, dia seharusnya bisa melihat sesuatu. Petik 2. Bian Yuking dengan cepat mengangguk, aku akan segera ke sana. Dua roh suci dari tanah Void, laba-laba iblis bulan surgawi dan Bisi, yang pertama telah tertutup dari dunia luar selama bertahun-tahun, dan terlepas dari interaksi sesekali Yang Kai dengannya, bahkan Bian Yuking, manajer kedua, harus melihat bagaimana perasaannya jika dia ingin melihatnya. Bisi berbeda, meskipun dia adalah roh ilahi yang dihormati, dia sangat baik dan Bian Yuking sesekali mengunjunginya. Mengetahui temperamennya, seharusnya tidak sulit untuk mengundangnya. Buru-buru bergegas ke puncak anak naga, Bian Yuking menemukan Xiao Hei dan Xiao Hong, dan Bisi yang mengajar mereka, dan dengan cepat menjelaskan situasinya kepada mereka. Tidak berani menunda, Bisi dengan cepat bergegas. Tidak lama kemudian, Bisi, Xiao Hong, dan Xiao Hei bergegas mendekat. Senior, Yue He membungkuk hormat, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada roh ilahi tua yang baik dan ramah ini. Bisi mengangguk dan melihat ke depan. Tolong lihat kondisi tuan muda saya, senior. Jangan khawatir. Melambaikan tangannya sedikit, Bisi dengan hati-hati mengamati sekeliling. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan teriakan kaget yang lembut saat dia menatap lekat-lekat ke tempat tertentu di langit, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Yue He dan Bian Yuking berdiri di samping, tidak tahu apa yang dilihatnya, tetapi tidak berani menyela. Setelah beberapa saat, Bisi tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan.
Di bawah pengawasan semua orang, ketika Bisi mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan yang kacau, tangannya tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, baik Yuehe dan Bian Yuqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat mereka melihat Bisi menarik tangannya kembali. Apa yang mereka lihat adalah tangan kusam lelaki tua itu yang tampaknya berubah menjadi lapisan porselen, berkilau dan tembus pandang, seolah-olah mengandung kekuatan aneh. Menatap tangannya sejenak, dia tiba-tiba tersenyum, menarik. Dengan jabat tangannya yang santai, kilau seperti porselen dengan cepat menghilang. Senior, apakah ada bahaya di pihak Tuan Muda? Yuehe bertanya dengan gugup. Merenung sejenak, Bisi menjawab, tidak apa-apa, tidak perlu terlalu khawatir. Sepertinya dia memahami semacam kemampuan ilahi atau teknik rahasia. Itu harus terkait dengan hukum ruang dan waktu, itulah sebabnya fenomena aneh seperti itu terjadi. Petik 2. Yuehe dan Bian Yuqing saling melirik sebelum menghela nafas lega. Amati baik-baik, jika ada kelainan lagi, beritahu saya. Mengatakan demikian, dia memimpin Xiao Hong dan Xiao Hei kembali. Aku akan mengiring senior pergi. Bian Yuqing dengan cepat berkata. Setelah mengiring mereka pergi, Bian Yuqing bergegas kembali dan membubarkan murid-murid di sekitarnya, memerintahkan mereka untuk membersihkan radius beberapa lusin kilometer di sekitar istana Yang Kai sementara dia dan Yuehe memperhatikan apa yang terjadi. Selama sekitar 1 bulan berikutnya, kehampaan yang kacau terus ada, dan seiring berjalannya waktu, ada perubahan halus. Lebih dari 1 kali, Yuehe dan Bian Yuqing melihat pemandangan yang lebih aneh di ruang yang kacau. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang bergerak, dan dari waktu ke waktu, akan ada orang yang berkelahi. Namun, karena ruang dan waktu terlalu kacau, tak satu pun dari mereka bisa melihat dengan jelas. Mereka berdua bahkan tidak yakin apakah yang mereka lihat itu nyata atau hanya ilusi. Situasi ini berlanjut selama beberapa bulan. Suatu hari, semua fenomena ini tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada, dan kehampaan kembali normal. Bian Yuqing dan Yuehe, yang telah berjaga di dekatnya, saling melirik sebelum bergegas menuju istana Yang Kai. Di dalam istana, Yang Kai membuka matanya dan berpikir keras. Dia telah memperoleh banyak hal dari retret ini. Karena dia telah menciptakan roda ilahi matahari dan bulan, dia tidak punya waktu untuk memahami misterinya dengan benar, tetapi sekarang dia memiliki waktu luang untuk menyempurnakan sistem kemampuan ilahi ini. Namun, setelah mempelajarinya begitu lama, Yang Kai menemukan masalah. Pencapaiannya dalam hukum waktu agak tidak mampu bersaing dengan hukum luar angkasa. Bagaimanapun, hukum luar angkasa adalah fondasinya, dan meskipun penguasaan hukum luar angkasa tidak dapat dikatakan luar biasa, dia masih dapat memahami esensinya. Segel daunnya diringkas dengan menggunakan hukum luar angkasa sebagai fondasinya, memungkinkan dia untuk menerobos ke Open Heaven dengannya. Hukum waktu berbeda. Pada awalnya, dia telah mengembangkan kemampuan ilahi, waktu lalat, dan menyentuh permukaan. Kemudian, di medan perang kuno Star Boundary, dia secara pribadi menyaksikan gema yang ditinggalkan oleh pertempuran antara Dewa Iblis Besar dan Flowing Time Great Emperor. Setelah mencapai tahap Open Heaven, tubuh Yang Kai mampu membuka langit dan bumi, memungkinkan matahari terbit dan bulan terbenam, memungkinkannya untuk mengambil langkah besar ke depan dalam pemahamannya tentang hukum waktu. Tetapi pada akhirnya, itu masih kalah dengan hukum luar angkasa. Jika seseorang mengklasifikasikan penguasaan hukumnya ke dalam tingkat yang berbeda, maka dari yang terendah hingga yang tertinggi, itu adalah menyentuh pengetahuan yang dangkal, pertama-tama melihat sekilas ke gerbang, memasuki gerbang, mengemudi dengan mudah, menguasai, luar biasa, juara teknis, mencapai puncak, master yang luar biasa, tiada taranya. Sebagai perbandingan, Yang Kai telah mencapai tahap ke-7 dari hukum luar angkasa, juara teknis, bahkan mungkin tahap ke-8. Di sisi lain, dalam hal hukum waktu, Yang Kai paling banyak berada di tahap ke-4. Ini semua berkat berkah alam semesta kecilnya, jika tidak, dia hanya akan mencapai tahap kedua. Di sisi lain, kekuatan ruang dan waktu adalah perpaduan dari dua hukum yang berbeda. Perbedaan kontrol antara hukum ruang dan waktu menyebabkan Yang Kai hanya dapat menggunakan hukum ruang dan waktu sebagai dasar roda ilahi matahari dan bulan. Ini adalah prinsip yang sama dengan menerobos ke Open Heaven Stage. Berapa banyak air yang dapat ditampung oleh tong kayu selalu bergantung pada potongan kayu terpendek. Jika dia bisa meningkatkan kontrol dan pemahamannya tentang hukum waktu, kekuatan roda ilahi matahari dan bulan pasti akan menjadi lebih kuat. Setelah beberapa bulan pemahaman, Yang Kai akhirnya melihat jalan yang terang, matanya bersinar terang. Awalnya, dia tidak berencana menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk hukum waktu. Nilai hukum waktu terletak pada kualitasnya, bukan kuantitasnya.
Hukum luar angkasa sudah cukup baginya untuk mendapatkan manfaat selama sisa hidupnya, jadi jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami hukum waktu, itu tidak akan memiliki efek yang baik. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain menghabiskan beberapa upaya pada hukum waktu. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Di sisi lain, mengolah hukum waktu tidaklah sulit. Waktu yang mengalir Kaisar Agung menggunakan hukum waktu untuk membuktikan daunnya dan menjadi Kaisar Agung. Saat ini, masih ada 2 murid pribadinya di Void Land, dan bahkan Flowing Time Divine Palace yang dia tinggalkan. Bahkan, dia bisa dianggap setengah murid dari Kaisar Agung waktu yang mengalir. Ada juga tahap pemahamannya sendiri. Meskipun tahap pemahaman ini tidak banyak berpengaruh pada kultivasi para murid, ini memungkinkan mereka untuk memahami dengan jelas tingkat dan kekurangan mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk mengembangkan jalur kultivasi yang lebih baik. Di masa lalu, seharusnya tidak ada orang yang memiliki pemahaman rinci tentang hukum, jika tidak, Yang Kai akan mendengarnya sejak lama. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai berdiri dan perlahan berjalan keluar. Pintu istana didorong terbuka dan hal pertama yang dilihatnya adalah Yue He dan Bian Yuqing memandang dengan gugup. Yang Kai sudah lama merasakan kehadiran keduanya, jadi dia tidak terkejut melihat mereka menunggu di sini. Mengangguk ringan, dia berkata, "Saya telah memahami beberapa hal, saya telah membuat Anda khawatir." Tuan muda tampaknya telah memperoleh banyak hal. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, aura Yang Kai tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus, membuatnya sulit untuk dijelaskan. Yang Kai mengangguk ringan sebelum bertanya, "Bagaimana situasi di Void Land baru-baru ini?" Bian Yuqing dengan cepat pergi untuk melaporkan bahwa semuanya normal dan bahwa Zuo Kuanhui tidak melakukan gerakan yang tidak biasa, menyebabkan Yang Kai merasa lega. Sudah lebih dari 10 bulan sejak Zuo Kuanhui menyegel gerbang domain, tetapi dia tidak bergerak sama sekali, hanya menunjukkan keberadaannya di wilayah asap terbang dan memberikan tekanan tak terlihat di tanah Void. Yang Kai tahu bahwa orang ini takut akan keberadaan Zhu Jiuyin dan tidak berani bertindak gegabah, jadi dia senang melakukannya. Ada 2 hal lagi yang perlu saya beritahu Sekte Master. Petik 2. Silakan, Yang Kai mengangguk saat dia berjalan keluar. Bian Yuqing mengikuti dari belakang dan melaporkan, salah satunya adalah seseorang dari wilayah hitam, bernama Xin Peng. Dia mengatakan bahwa Master Sekte telah memerintahkannya untuk mengirimkan persediaan setiap setengah tahun sekali. Yang Kai mengangkat alisnya, bagaimana dia bisa sampai di sini? Di mana dia sekarang? Ketika dia kembali dari wilayah hitam, dia telah dihentikan di wilayah asap terbang. Jika Xin Peng datang ke Void Territory, dia mungkin tidak akan mengambil rute itu. Bian Yuqing menjawab, dia sudah kembali. Dia tampaknya datang dari domain besar lain dan membawa banyak hal baik bersamanya. Yang Kai meliriknya dan tersenyum, karena manajer kedua mengatakan itu hal yang baik, itu pasti bagus. Petik 2. Ada 2 sumber daya elemen Yin dan 1 sumber daya elemen Yang. Selain itu, ada 34 sumber daya kelas 6 di elemen lain, 262 buah orde kelima, dan hampir 1000 di bawah orde kelima. Petik 2. Sangat banyak. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah. Meskipun dia tahu bahwa bintang mineral yang dia bawa kembali dari kedalaman wilayah hitam pasti kaya akan sumber daya, dia tidak menyangka mereka akan begitu kaya. Baru setengah tahun, jika dia bisa menambang semua bintang mineral, berapa banyak yang bisa dia dapatkan? Ini hanya setengah bintang mineral, bagaimana jika seluruh bintang mineral wilayah hitam ditambang? Ada juga 2 sumber daya kelas 7. Bian Yuqing menambahkan, alis Yang Kai berkedut saat hatinya tiba-tiba sakit. Dia hanya membawa kembali setengah bintang mineral dari kedalaman wilayah hitam. Ketika dia mendorong mineral star ke dalam Killing Array, karena Spirit Array, seluruh mineral star telah dihancurkan dan banyak sumber daya telah terbuang, beberapa di antaranya bahkan mungkin kelas 6 atau ke-7. Namun, jika dia ingin menambang mereka, dia hanya bisa melakukannya. Budak tambang itu tidak bisa tinggal di kedalaman wilayah hitam terlalu lama. 4570. Sebelum berurusan dengan aura aneh wilayah hitam, menambang mineral star pasti akan menghasilkan beberapa kerugian. Di sisi lain, jumlah sumber daya yang dibawa Xin Peng kali ini tidak banyak, tetapi kualitasnya sangat bagus. Belum lagi 2 sumber daya kelas 7, ada 30 atau 40 kelas 6, 2 kelas 6 untuk elemen Yin dan 1 elemen yang kelas 6. Yang terakhir adalah apa yang tidak dimiliki Void Land saat ini. Ini adalah kabar baik untuk Void Land saat ini, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang kedatangan Xin Peng. Apalagi, Yang Kai menenangkan diri dan bertanya.
Tuan Muda Serikat Lu Jing dari Gathering Souls League datang sebulan yang lalu dan telah menunggu Master Sekte keluar dari pengasingan. Petik 2. Yang Kai mengangkat alisnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pada saat ini, 70 hingga 80% pedagang utama kota bintang telah pergi, dan bahkan mereka yang tetap tinggal sebagian besar hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di masa lalu, pasukan yang telah bekerja sama dengan Voidland sangat ingin memutuskan semua kontak dengan mereka, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Apa yang Lu Jing lakukan di sini saat ini? Apakah dia mewakili Gathering Souls Union atau bertindak sendiri? Apakah dia sendirian, atau dengan seseorang? Yang Kai bertanya. Bian Yuking menjawab, selain beberapa pengawal yang menemani, tidak ada orang lain. Yang Kai mengangguk, agak mengerti. 1 jam kemudian, di aula tamu, Yang Kai melihat Lu Jing dan menyapanya sebelum duduk. Kakak Lu, apa yang membawamu ke sini? Yang Kai menyesap teh dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lu Jing berkata dengan agak canggung, saya dipercayakan oleh kakak senior yang dan gagal, jadi saya tidak memiliki wajah untuk memasuki pintu ini. Namun, kakak senior telah memberi saya rahmat yang menyelamatkan hidup, jadi bahkan jika saya tidak memiliki wajah, saya harus datang. Yang Kai tertegun, mengapa kamu mengatakan itu? Lu Jing berkata, usulan kakak senior terakhir kali, setelah aku kembali, aku memberitahu ayahku tentang hal itu. Ayahku awalnya sangat tertarik, tapi, dunia berubah, Hicks. Dia menghela nafas berat dan menunjukkan tatapan tak berdaya. Yang Kai tersenyum ringan, ini hanya kesepakatan bisnis, jika tidak berhasil, maka tidak perlu khawatir tentang itu, saudara Lu. Petik 2. Terakhir kali Lu Jing datang ke sini, Yang Kai menggunakan pil segel positif Yuan Surgawi sebagai alat tawar-menawar, mengatakan bahwa dia ingin membahas kesepakatan bisnis dengan Liga Sumber Pengumpulan. Awalnya, dia mengira bahwa karena kapal dagang Liga Sumber Pengumpulan mencakup semua 3.000 dunia, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengumpulkan sumber daya. Jika Liga Sumber Pengumpulan benar-benar dapat membantunya mengumpulkan sumber daya atribut Yin dan yang kelas 6 yang sangat dibutuhkan untuk Tanah Void dan menukarnya dengan beberapa pil segel positif Yuan Surgawi, Tanah Void tidak akan kalah. Pada saat itu, Voidland dan Zhuo Quanhui belum sepenuhnya jatuh, dan keduanya belum terlibat dalam konfrontasi langsung. Namun, meski baru setahun berlalu, situasinya tak lagi sama seperti dulu. Voidland telah terlibat dalam pertempuran hebat dengan faksi Zhuo Quanhui dan membunuh Zhou Ti. Zhuo Quanhui telah memasuki Serikat Pedang Surgawi dan mengambil posisi Master Serikat, bahkan membual tentang prestasinya. Siapapun yang berpengetahuan luas secara alami akan mendengar tentang situasi di sini. Gathering Souls League adalah perusahaan bisnis, jadi tentu saja, mereka memiliki informasi yang baik, itulah sebabnya Lu Jing mengatakan bahwa dunia berubah begitu banyak. Bahkan jika ayahnya tertarik pada pil segel Yuan Surgawi, dia harus mempertimbangkan reaksi surga 1000 bangau di belakang Zhuo Quanhui, jadi bagaimana dia bisa berani bekerja sama dengan Voidland saat ini. Namun, Yang Kai tidak peduli tentang itu sekarang. Setelah pergi ke penjara hitam, sumber daya yang dia bawa kembali cukup untuk menyelesaikan krisis Tanah Void, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang Liga Sumber Pengumpulan. Lu Jing bahkan lebih malu dan menundukkan kepalanya, kemurahan hati kakak senior yang sungguh mengagumkan. Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya, kakak Lu terlalu baik. Jika dia tidak mendapatkan apapun dari wilayah hitam, mungkin dia akan sedikit kecewa. Dengan wilayah hitam sebagai sumber daya cadangan, masalah saat ini tidak lagi menjadi masalah. Lu Jing mengangkat kepalanya dan menangkupkan tinjunya, kali ini, aku punya permintaan yang lancang. Yang Kai duduk tegak dan mengulurkan tangannya, kakak Lu, tolong bicara. Petik 2. Lu Jing berkata, saya ingin menyewa beberapa toko di Void Star City dan membuka perusahaan perdagangan. Ekspresi Yang Kai menjadi sedikit lebih serius, apakah ini ide broter Lu sendiri, atau ide ayahmu, atau ide Gathering Souls League? Petik 2. Tinggal di Void Star City saat ini bukanlah pilihan yang baik. Adalah satu hal bagi pedagang yang tersisa untuk tinggal, karena mereka sudah melakukan bisnis di kota bintang Void, apakah mereka pergi atau tinggal, Zhuo Quanhui tidak punya hak untuk mengkritik atau menyalahkan orang lain. Namun, jika mereka masuk sekarang, kemungkinan besar orang luar akan berpikir bahwa mereka menunjukkan niat baik terhadap Voidland, dan kemungkinan besar mereka akan mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. The Gathering Souls League adalah perusahaan perdagangan besar, jadi kecil kemungkinan mereka tidak bisa melihat situasi ini. Lu Jing berkata, itu tidak ada hubungannya dengan ayahku, juga tidak ada hubungannya dengan Gathering Souls League. Itu rencanaku sendiri. Yang Kai menatapnya dalam-dalam, jelas tidak mempercayai kata-katanya.
Meskipun Lu Jing adalah Tuan Muda Persatuan, dia masih hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde keempat. Jika ayahnya tidak setuju dengan keputusannya, ada ribuan cara untuk menahannya di sana, jadi bagaimana dia bisa mengizinkannya kembali ke Void Land? Sejak Lu Jing datang, pasti ada seseorang yang mendukungnya dari belakang. Secara keseluruhan, Liga Sumber Pengumpulan mungkin tidak akan mendukung tindakannya, yang berarti bahwa ayahnya, yang merupakan Master Serikat, diam-diam telah menyetujuinya. Karena itu, bahkan jika Void Land dikalahkan pada akhirnya, pihak Zhou Quanhui tidak punya alasan untuk membuat masalah bagi Gathering Souls League. Hanya saja masalah ini tidak bisa dikatakan dengan lantang, jadi tidak masalah selama semua orang mengetahuinya, jadi Lu Jing tidak sengaja berbohong kepada Yang Kai. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, "Saudara Lu, Anda harus memahami situasi Void Land saya saat ini. Datang ke Kota Bintang saat ini bukanlah pilihan yang baik." Petik 2. Lu Jing tersenyum dan berkata, "Saya tahu apa yang dikatakan kakak senior Yang, tetapi bagi keluarga pedagang, bahaya juga berarti peluang, kan?" Saat dia mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Yang Kai dengan main-main. "Kamu bisa mempertimbangkannya sendiri." Yang Kai sedikit mengangguk. Lu Jing bukan anak kecil. Sebagai Open Heaven Stage Orde keempat dan Tuan Muda Persatuan dari Liga Sumber Pengumpulan, dia memiliki penilaiannya sendiri dan tidak membutuhkan banyak bujukan. Melihat Yang Kai setuju, Lu Jing segera menjadi bersemangat, "Kakak Yang, berapa banyak toko yang bisa ditawarkan Void Land kepadaku?" Yang Kai tidak bisa menahan tawa, "Berapa banyak yang diinginkan saudara Lu?" Petik 2. Lu Jing membuka mulutnya dan berkata, "Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Akan lebih baik jika Anda bisa memberi saya 1 atau 2 jalan." Yang Kai bahkan lebih yakin bahwa Union Master berada di balik masalah ini, jika tidak, Lu Jing tidak akan begitu berani. "Kamu benar-benar tahu cara berbicara." Yang Kai tidak bisa menahan tawa, berpikir sejenak sebelum berkata, "Saya akan mengirim pesan ke rumah Raja Muda tentang masalah ini, dan Anda bisa langsung pergi ke rumah Raja Muda untuk membahasnya. Ada banyak toko kosong di Star City sekarang, jadi saya yakin mereka dapat memenuhi permintaan Anda." "Terima kasih banyak, kakak senior Yang." Lu Jing sangat gembira dan dengan cepat berdiri dan membungkuk, "Tidak ada waktu untuk kalah, aku akan pergi ke rumah Raja Muda sekarang." Petik 2. Jelas, dia tidak sabar untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, dan Void Star City adalah kesempatannya. "Aku akan meminta seseorang menemanimu." Yang Kai mengirim pesan dan meminta Bian Yuking untuk mengatur seseorang untuk membawanya ke Kota Bintang. Lu Jing secara alami berterima kasih kepada Yang Kai lagi, dan setelah menunggu beberapa saat, Lu Jing berkata, "Benar, kakak Yang, hal-hal yang Anda sebutkan terakhir kali saat ini tidak tersedia untuk Gathering Souls League, tetapi saya tahu 2 tempat yang kaya akan sumber daya bahan atribut Yin dan yang kelas 6. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan penuh minat, "2 tempat apa?" Lu Jing dengan santai bertanya, "Salah satunya adalah penjara hitam, kakak yang seharusnya pernah berurusan dengan seorang wanita bernama Luan Baifeng sebelumnya, kan?" Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengangguk berulang kali, "Aku sudah berurusan dengannya lebih dari sekali." Petik 2. Bagus. Penjara hitam kaya akan sesuatu yang disebut batu hitam, dan batu hitam berisi sumber daya kultivasi dari berbagai tingkatan. Jika kakak senior yang dapat mengalahkan penjara hitam, dia secara alami tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Lu Jing memandangnya, hanya saja ada formasi alam yang tak terhitung jumlahnya di dalam penjara hitam. Meskipun Luan Baifeng hanya Orde ke-6, karena dia mahir dalam arai roh, bahkan seorang kultivator Orde ke-7 mungkin bukan lawannya di penjara hitam. Jika kakak senior yang benar-benar memiliki ide untuk tempat ini, kamu harus berhati-hati terhadap Luan Baifeng. "Saya tahu sedikit tentang situasi di penjara hitam." Yang Kai sedikit mengangguk, berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu bukan hanya tentang memahami situasi. Dia baru saja kembali dari penjara hitam dan bahkan telah memecahkan bintang mineral di dalamnya, jadi dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Bagaimana dengan tempat lain?" Petik 2. Ketika Lu Jing berbicara tentang penjara hitam dan Luan Baifeng, ekspresinya menjadi sedikit serius. Jelas, dia juga tahu tentang keanehan penjara hitam dan kekuatan Luan Baifeng. Pada saat ini, ekspresinya menjadi lebih serius. "Kakak Yang, pernahkah Anda mendengar tentang Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer?" Ekspresi Yang Kai juga menjadi serius. Kekacauan berubah menjadi yin yang berubah menjadi 4 simbol, leluhur roh ilahi bersinar dan Nether Glimmer. Petik 2. Menurut legenda kuno, pada awal dunia, ada Chaoski yang berevolusi menjadi Yin dan yang berubah menjadi Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer.
Ini adalah roh ilahi tertua di dunia. Kedua binatang ini membentuk 4 simbol, melahirkan naga dan phoenix dan roh ilahi lainnya. Dapat dikatakan bahwa Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer adalah sumber dari semua roh ilahi, dan juga nenek moyang dari semua roh ilahi. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan lebih kuat daripada klan dewa spiritual raksasa. Yang Kai telah memperoleh daftar roh ilahi yang mencantumkan peringkat semua roh ilahi yang dikenal di 3000 dunia. Daftar roh ilahi mencatat bahwa naga dan burung phoenix dipuja, tetapi pada awalnya, ada pengenalan Sun Burning Shine dan Nether Glimmer. Hanya saja penulis Holy Spirit List merasa bahwa kedua binatang ini tidak ada lagi di dunia ini, jadi dia menempatkan naga dan phoenix di peringkat pertama. Ketika Yang Kai melihat ini, dia juga kagum, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Orang yang benar-benar menyebut Burning Shine dan Nether Glimmer di telinganya adalah pemilik. Pada saat itu, Yang Kai bermaksud untuk langsung maju ke Open Heaven tingkat tinggi, jadi dia perlu mencari sumber daya atribut Yin dan Yang peringkat tinggi. Pemilik mengambil peta alam semesta dan menunjukkannya padanya. Di dalam Universe Chart, ada beberapa domain hebat yang benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda kekuatan apapun atau bahkan dunia semesta. Menurut pemilik, beberapa wilayah besar itu awalnya berkembang, tetapi sinar matahari yang terbakar dan cahaya nether bulan secara alami tidak sesuai, dan di bawah perjuangan terus-menerus, wilayah besar ini hancur. Beberapa domain besar itu adalah zona terlarang seumur hidup, wilayah mati. Apakah itu Orde ke-7 atau ke-8? Setelah memasukinya, tidak ada yang tahu seperti apa situasinya. Bahkan pemilik hanya mendengar tentang mereka dari orang lain, jadi dia tidak dapat menentukan apakah mereka ada atau tidak. Yang Kai secara alami tidak berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Bahkan Ordo ke-7 atau ke-8 telah memasuki wilayah kematian tanpa kabar apapun sampai sekarang, jadi bagaimana mungkin dia berani bermimpi pergi ke sana dengan kultivasi Kaisar Realm? Namun, dia tidak pernah berharap untuk sekali lagi mendengar tentang Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer. Itu sebenarnya dari mulut Lu Jing. Jelas, meskipun kultivasinya agak rendah, dia masih cukup berpengetahuan.